He's the one who makes the sun shine. He's the one who puts the moon in the sky. He's the one who hung the stars one by one. Halo semuanya, selamat pagi. Ayo, mana suaranya? Selamat pagi. Nah, sekarang hari ini langsung mau tanya nih, adik-adik udah pada sikat gigi belum? Ayo, udah sikat gigi belum? Coba dicek dulu giginya. Nah, sekarang langsung mau tanya, adik-adik udah pada mandi belum? Udah mandi? Coba cium keteknya, bau nggak? Bau nggak? Harum ya, berarti udah mandi. Oke, hebat ya. Nah, adik-adik, sekarang kita kembali lagi ke sekolah minggu. Kita mau mulai beribadah, kita mau memuji Tuhan. Ya, untuk itu adik-adik, pertama-tama mari kita semua lipat tangan. Ayo, semua tangannya dilipat. Terus kita berdoa ya, karena kita memulai ibadah kita. Oke, yuk semuanya ikutin Lausha berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, karena Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk boleh beribadah. Kiranya Engkau tolong, berkati ya Tuhan, lindungi kami, dan berikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke. Nah, adik-adik, sekarang mari kita sama-sama menaikkan pujian dari terbit matahari. Adik-adik, langsung mau nanya nih, adik-adik tahu nggak langit seberapa sih tingginya? Ada yang tahu? Nggak tahu ya? Nah, kalau ada yang tahu hebat sih. Nah, tapi kalau misalnya laut seberapa dalamnya? Langsung tanya, laut tahu nggak seberapa dalamnya? Dalam banget ya, dalam banget sampai kita rasanya nggak bisa hitung lagi langsung. Iya. Nah, adik-adik pernah lihat pelangi? Nah, pelangi ada warna apa aja? Ada yang bisa tahu? Banyak ya warnanya, jadinya indah banget. Nah, tapi adik-adik, melebihi dari segala itu, ada sesuatu ya yang lebih indah gitu ya. Jadi namanya apa? Kasih Yesus. Nah, jadi adik-adik, kasih Yesus itu lebih tinggi
Berarti kalau langit aja udah tinggi, kasih Yesus lebih tinggi ya. Terus kalau laut kan udah dalam tuh, tapi kasih Yesus lebih dalam lagi dari laut ya. Terus dan kasih Yesus juga lebih indah dari pelangi. Berarti mantap banget ya, kasih Yesus itu luar biasa. Oke, nah adik-adik mari kita naikkan pujian ya setinggi-tingginya langit. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Rosa Natalia. Nah, adik-adik, 我们一起说我的心相信耶稣. Oke, mari kita nyanyikan Hatiku Percaya. Pengharapan
你永远会想起你。Oke adik-adik, sekarang mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lasa Natalia. Kita siapkan hati kita ya. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Senang sekali bisa bertemu dengan adik-adik walau hanya via online. Hari ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan Yesus sudah menjaga kami sepanjang malam. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami semua. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, Rasul mengajak kita untuk membaca Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Adik-adik, dari beberapa minggu lalu kan kita sudah belajar nih sama-sama tentang penciptaan. Dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6. Wah, kalau kita melihat dunia kita ya yang telah Allah ciptakan, betapa indahnya, betapa hebatnya Allah kita. Hari ini kita akan belajar hari yang ke-7. Tetapi sebelum itu, Lasa penasaran sih kira-kira adik-adik masih inget gak ya apa yang telah Allah ciptakan dari hari yang pertama hingga hari yang ke-6. Coba kita mulai dari hari yang pertama ya. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Hari pertama yang Allah ciptakan adalah terang. Oke, sekarang kita menuju hari yang kedua. Adakah yang masih ingat apa ya yang Allah ciptakan pada hari yang kedua? Siapa yang bisa tebak? Yap, benar sekali, yang Allah ciptakan pada hari yang kedua adalah langit. Oke, sekarang kita masuk ke hari yang ketiga. Lasa yakin nih pasti ada yang masih ingat apa ya yang Allah ciptakan di hari yang ketiga. Tapi jangan sedih kalau misalnya lupa. Coba dilihat gambarnya. Kira-kira ada bayangan gak? Apa ya yang Allah ciptakan pada hari yang ketiga? Ada pohon, ada rumput, ada bunga, terus ada gelombang apa ya itu? Yap, benar sekali. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan lautan, daratan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ingatan adik-adik bagus-bagus banget ya. Mantap. Hari keempat. Sampai di sini kira-kira adik-adik masih hafal nggak apa yang Allah ciptakan pada hari yang keempat? 1, 2, 3. Wah, ada matahari tuh. Apalagi ya? Sudah tahu jawabannya? Sudah tahu jawabannya? Yap. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Matahari untuk menerangi siang, sedangkan bulan dan bintang untuk menerangi malam. Memang Allah kita keren banget ya. Sekarang kita sampai di hari yang kelima. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan hewan-hewan yang ada di dalam air. Allah menciptakan dari hewan yang paling besar sampai yang paling kecil di dalam air.
Coba ada nggak yang bisa sebutkan? 5 hewan di dalam air dalam waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Good job! Nah, selain menciptakan hewan-hewan yang ada di dalam air, pada hari yang kelima Allah juga menciptakan, pasti tahu dong ya. Betul sekali. Pada hari yang kelima Allah juga menciptakan segala jenis burung yang bersayap. Wow, Allah kita hebat sekali. Hari ke-6, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Pada hari yang ke-6, Allah menciptakan hewan-hewan yang hidupnya di darat. Kalau adik-adik punya nggak hewan favorit yang hidupnya di darat? Kalau Lause punya dong. Nah, setelah Allah selesai menciptakan seluruh hewan yang hidup di darat, Allah juga menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya, sehingga kita dapat berkuasa atas alam ciptaan yang Allah berikan ini. Tetapi jangan lupa ya untuk tetap memelihara dan menjaga alam ciptaan yang telah Allah berikan untuk kita. Nah adik-adik, setelah selesai menciptakan semuanya, Allah memberkati seluruh ciptaannya itu, dan Allah beristirahat pada hari yang ke-7. Allah beristirahat pada hari yang ke-7 untuk memberikan contoh kepada setiap kita manusia, agar kita setelah 6 hari lamanya bekerja, kita menyadari bahwa tubuh kita ini membutuhkan istirahat. Jadi setelah berlelah selama 6 hari, kita membutuhkan waktu 1 hari untuk beristirahat dari segala pekerjaan kita. Kita jangan sampai bekerja sampai kelelahan kemudian lupa beristirahat ya. Kalau kita yang sedang sekolah, berarti pekerjaan kita adalah belajar. Setelah kita belajar dalam 1 minggu, kita juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Jadi ketika hari ke-7 tiba, adik-adik juga perlu beristirahat dari belajar ya. Tapi gimana ya Lausu, kalau besok kita ada ujian, masa kita nggak boleh belajar? Boleh dong, tentu saja. Tapi jangan lupa, tetap harus ada waktu untuk beristirahat. Lalu yang kedua, di waktu beristirahat kita, di hari yang ke-7, kita jangan sampai lupa untuk mencari Tuhan. Seperti yang sedang adik-adik lakukan hari ini. Adik-adik sedang beribadah untuk mencari Tuhan. Itulah yang harus kita lakukan. Kita harus menyediakan waktu yang khusus untuk beribadah kepada Tuhan ya. Jadi jangan lupa setiap hari Minggu harus ibadah dulu sebelum melakukan yang lain. Hari ini kita telah bersama-sama belajar dari Kejadian 2 ayat 1-3 tentang 2 hal. Yang pertama, pada hari yang ke-7 kita harus beristirahat dari segala pekerjaan kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus menyediakan waktu khusus untuk beribadah dan menyembah Tuhan. Sudah paham ya adik-adik? Jangan lupa dilakukan. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kalau hari ini kami boleh belajar bagaimana kami harus beristirahat setelah 6 hari lamanya kami bekerja melakukan setiap pekerjaan kami. Kami juga berterima kasih karena Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa kami perlu menyediakan waktu yang khusus untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Genesis 2, verse 3. God blessed the seventh day. Genesis 2, verse 3. He made it a special day. Genesis 2, verse 3. God blessed the seventh day. Genesis 2, verse 3. He made it a special day. And then he he rested. And then he he rested from creating the world. He rested from creating the world.
from creating the world. Bagaikan terang sang bintang yang selalu bersinar di gelap malam. Oh, jadikanlah aku terang di tengah dunia, agar namamu dimuliakan selalu.